Bank Indonesia cabang Surakarta mendadak menjadi pusat perhatian ketika seorang wanita bule muda berpakaian lusuh dan tampak kebingungan. Bule itu berjalan masuk ke dalam gedung yang megah. Semua mata tertuju padanya. Pegawai menyambut dengan tatapan sinis dan bisikan merendahkan. Namun, tidak ada yang menyangka wanita asing yang tampak tak berdaya itu sebenarnya adalah seseorang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Bank Indonesia Cabang Surakarta, Kota Solo, Jawa Tengah. Laras Intan Larasati, perempuan berdarah Jawa Inggris, berusia 27 tahun. Sejak kecil tinggal di luar negeri bersama sang ibu, namun memiliki akar kuat dengan tanah kelahiran ayahnya, yaitu di Kota Solo. Laras kembali ke Indonesia untuk misi pribadi, memenuhi pesan terakhir ayahnya sebelum meninggal dunia. Ia menyumbangkan seluruh warisannya untuk sebuah program pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil di Tanah Jawa. Namun karena kecelakaan kecil di perjalanan menuju Solo, ia kehilangan tasnya, dokumen, bahkan ponsel. Ia akhirnya tiba di Bank Indonesia dengan hanya pakaian yang melekat di tubuhnya. Saat pertama masuk ke bank dan hendak menemui seorang pejabat bank yang menjadi rekan bisnis ayahnya, Laras ditolak mentah-mentah. "Maaf mbak, ini kantor resmi, bukan tempat minta-minta," ujar petugas keamanan. Petugas customer service pun enggan melayani karena mengira Laras hanyalah pengemis asing. Tidak ada yang mempercayainya saat ia menyebutkan nama ayahnya, almarhum Raden Suwondo Larasati, mantan pengusaha kehutanan dan filantropis yang terkenal di zamannya. Salah seorang pegawai bank bahkan dengan terang-terangan mengejeknya. Bule pun bisa jadi gelandangan rupanya. Laras mencoba menjelaskan siapa dirinya dan maksud kedatangannya, namun justru semakin ditertawakan. Salah satu manajer junior Anindya Wulan bahkan menyuruhnya pergi dengan ancaman akan memanggil polisi. Namun, seorang office boy tua bernama Pak Darmo yang diam sejak tadi merasa ada sesuatu yang berbeda dari Laras. Ia memperhatikan sorot matanya, cara bicaranya, bahkan logat Jawanya yang sangat halus. Pak Darmo memutuskan diam-diam membantu Laras. Ia menceritakan dan mencarikan pakaian yang layak. Ia pun meminjamkan HP untuk menelepon seorang notaris bernama Bu Ratnasari, yang ternyata adalah sahabat lama ayah Laras. Saat Bu Ratna tiba, kebenaran mulai terbuka. Bu Ratna masuk dengan penuh wibawa ke ruang utama bank. Semua pegawai terdiam ketika beliau memanggil, "Laras Intan Larasati, ya Tuhan, kamu ternyata masih hidup." Seketika itu, Bu Ratna menjelaskan kepada para pegawai bahwa Laras adalah satu-satunya ahli waris dari almarhum Raden Suwondo Larasati yang memiliki rekening investasi dalam jumlah triliunan rupiah di bank itu. Dana tersebut dimaksudkan untuk program pemberdayaan ekonomi rakyat, namun hanya bisa dicairkan jika diserahkan langsung oleh Laras. Para pegawai bank yang tadinya mengejek kini tertunduk malu. Beberapa bahkan mencoba untuk meminta maaf. Tapi Laras hanya tersenyum. Matanya berkaca-kaca, bukan karena dendam, tapi
karena teringat pesan ayahnya. Tetaplah rendah hati, bahkan ketika dunia menghinamu. Beberapa minggu kemudian, Laras mendirikan yayasan bernama Laras Bumi Lestari yang fokus membantu petani kecil, pedagang pasar, dan pengrajin batik di Jawa Tengah. Pak Darmo diangkat menjadi pengawas kehormatan yayasan. Pegawai-pegawai bank yang pernah meremehkannya ikut diundang dalam acara peluncuran yayasan, namun hanya sebagai tamu biasa. Anindya Wulan, sang manajer junior yang dulu mengejek, mencoba mendekat dan menjilat. Namun, Laras dengan tenang berkata, "Orang yang baik terlihat hanya saat mereka tak tahu siapa kamu." Cerita ini mengajarkan kita bahwa penampilan bukanlah ukuran nilai seseorang. Seorang wanita bule compang-camping yang diremehkan ternyata menyimpan kekuatan besar dan hati yang tulus. Laras bukan hanya pewaris kekayaan, tapi juga pewaris kearifan, bahwa kesederhanaan dan keanggunan hati adalah warisan sejati dari darah Jawa. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya, sebab yang tampak hina hari ini bisa jadi adalah penyelamat kita di esok hari.